Oke, baik. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat Global yang terkasih, selamat siang untuk kita tentunya. Di video kali ini, saya akan coba mengumumkan banyak peserta yang lulus di beberapa instansi sekolah kedinasan yang lulus administrasi tentunya. Ini per 26 Juni 2020. Nah, ini akan menjadi catatan bagi peserta yang sudah lulus. Nanti akan kami buat perbandingan di setiap daerah, termasuk di setiap provinsi khusus dari pendaftar IPDN dan berapa jumlah formasi yang diambil di setiap wilayah provinsi. Teman-teman, adik-adik kami, siswa-siswi Global Indonesia di seluruh wilayah Kalimantan Tengah dan juga adik-adik pejuang kedinasan tahun 2020, perlu kami sampaikan, kami ini langsung dari Sekretariat Global Indonesia Pusat. Yang pertama sekali, pendaftar ini ada sebanyak 160.189 orang ini melakukan pendaftaran hingga sampai submit. Ini luar biasa teman-teman. 160.189 jiwa yang melakukan sampai berkas dokumen pada tahap tahun ini. Nah, ini penting untuk kami sampaikan adik-adik semua. Boleh nanti dicek ya. Ini adalah data BKN per tanggal 26 Juni. Bahwa kelulusan IPDN, PTTD, STTD, Politeknik Statistika, Poltekim dan Poltekip, Sekolah Intelijen Negara dan STSN dan beberapa bidang yang lainnya bisa dicek di bawah ini. Ya, boleh dicek. Nah, dilihat di sini. Di situ ada IPDN 57.534 ya pendaftar. Yang PTTD STTD yang seperti ya, boleh dilihat di bawah. Ada 34.384 orang. Nah, Polteknik Statistika atau Polstatistis itu mencapai 28.942 pendaftar. Ini dari tahun lalu jauh lebih banyak tahun ini. Boleh nanti dicek adik-adik semua. Yang berikut ini ada Poltekim, ini di bawah imigrasi, mencapai 26.679 pendaftar. Dan yang terakhir ada Sekolah Tinggi Sandi Negara atau Siberkrim, ada 4.123 pendaftar. Nah, di sini dalam pendaftaran sekolah dinas 2020 ini tercatat ada 6 instansi ya yang membuka rekrutmen Dikdin yang formasi yang berbeda-beda ya. Nah, kalau di Kemendagri itu sebenarnya ada 1.200 formasi loh. Jadi khusus dari Kalteng itu ada formasinya 33 orang. Jadi ini 1.200 ini dibagi di dalam 34 provinsi sehingga kuota per daerah tetap sudah ditentukan dari instansi yang terkait. Yang kedua ada Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM. Ini adalah instansi ini sekolah dia Poltekim ya. Dia itu mencapai 600 formasi. Ya. Yang terakhir yang berikut juga ada Kemenhub, itu ada 2.676 formasi. Yang berikut ada BIN ya. Ini sekolah kedinasannya STIN. Jadi ini di bawah BIN, Badan Intelijen Negara, itu mencapai 250 formasi. Nah, yang berikut ada BPS. Ini sekolah kedinasannya Polstatistis, di bawah BPS itu mencapai 600 formasi. 600 formasi itu sudah dibagi dalam 3 jurusan. Yang pertama ada komputasi statistik 150 formasi. Yang kedua ada D4 statistika itu ada 300 formasi. Dan yang berikut itu ada D3 statistika juga ada 150 formasi. Jadi totalnya itu ada 600 formasi yang dibuka oleh instansi BPS. Yang berikut ini ada BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara. Ini mencapai pendaftar ini formasinya
100 formasi. Nah, perlu digarisbawahi, dicatat dengan total pendaftar tadi, dengan formasi nanti akan kita buat perbandingan. Nah, bayangkan, STSN pendaftar itu 4.123 orang loh. Sementara yang diambil 100 formasi. Jadi bisa dibuat di sini perbandingan yang sangat luar biasa, 1:40, 1:41 kursi. Jadi artinya perbandingan itu dalam 41 orang kita bertanding, maka hanya satu untuk memperebutkan satu kursi di STIN. Ini sangat sulit sebenarnya. Maka oleh sebab itu terkhusus ya, saya sampaikan kepada siswa-siswi global Indonesia yang mengambil pendaftaran formasi STIN di tahun ini yang harus kita kejar. Baik itu dalam hal pelatihan, kebugaran, teori, SKD, ya, dan kesemaptaan dan TKK harus memang kita bisa pertahankan posisi ini. Jadi makanya syarat sebenarnya adik-adik semua, sobat global yang terkasih, apapun impianmu untuk meraih, sebenarnya pemenang yang sesungguhnya itu siapa? Dia yang pandai. Saya selalu mengatakan hal yang tiga ini: mengenali medan perang, mengenali musuh, dan mengenali strategi pertempuran. Nah, yang tiga ini kita sebenarnya komposisi membawa kita meraih impian yang sesungguhnya. Baik, nah itu sangat luar biasa. Baru yang kedua, saya mau buat perbandingan pendaftaran di STIS. Jadi adik siswa-siswi global nanti boleh dicek ya yang mengambil formasi STIS tahun ini. Ini pendaftar STIS ini meledak 28.942 orang. Sementara formasinya cuma 600. Jadi kalau 28.000 per 600 itu bisa mencapai 1 banding kurang lebih 50 ya. Luar biasa ya. Jadi bisa dikatakan 1 banding ya mungkin 50 kursi. Jadi kita harus bisa memahami 3 filosofi yang tadi juga. Tetap persiapkan, melihat ya informasi dari ujian SKD yang bisa belum ada pengumuman dari pihak STIS, maka tetap kita ada persiapan dan harus memang benar-benar persiapkan diri untuk menuju impian tahun ini. Baik, yang berikut saya akan coba melihat perbandingan di Badan Intelijen Negara atau ya di STIN ini ya, badan di BIN ya. Ini ada formasinya ini 250 formasi ya. Sementara yang pendaftar khusus di sini mencapai 8.527. Luar biasa ini. 8.527. Ini yang lulus di berkas sampai nanti tahap SKD mengikuti mereka. Tahap SKD. Jadi kalau tahapan di BIN itu sudah bisa kita lihat berapa kali tesnya. Mungkin ada 4-6 kali. Sama seperti yang di IPDN tentunya. Oke, berikut ini ada formasi untuk penerimaan ya di Kemenhub, Kementerian Hukum Perhubungan itu mencapai 2.676 formasi. Sementara pendaftar ini sudah sampai 34.000. Wow, ini sangat sulit ya adik-adik semua, ini sangat sulit. Kita bisa lihat perbandingan yang sangat luar biasa di sini. Ini tidak seperti tahun-tahun kemarin, ya. Tetapi kalau tahun kemarin, kalau sama tahun ini, bedanya ya hanya instansi Kementerian Keuangan yang membedakan. Cuman untuk tahun ini kan Kementerian Keuangan yang sekolah kedinasan yaitu PKN STAN itu tutup ya, sama seperti tahun 2012. Ya, tidak membuka penerimaan pendaftaran mahasiswa-mahasiswi yang baru. Nah, yang berikut ini saya mau cek dulu yang di formasi Poltekim ya. Poltekim yang di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM, formasinya cuma 600. Teman-teman. Sementara pendaftar di sini
34.384. Ya, ini nanti Poltekim, kalau dulu namanya AIM 2016. Akademi Imigrasi, kalau sekarang Poltekim, Politeknik Imigrasi, itu mencapai 34.000. Ini sungguh-sungguh luar biasa ya, bahwa bisa. Baru yang berikut, yang terakhir ini IPDN ya. Yang terakhir IPDN itu sekarang pendaftarnya 57.534 orang. Ini dibawa ke Mendagri, sementara Kemendagri memberikan formasi 1.200 formasi. Luar biasa sekali ini, 1.200. Nah, khusus di Kemendagri, khusus di IPDN, bahwa ini ada kuota per daerah. Jadi saya hanya bisa sampaikan, khusus dari wilayah Kalimantan Tengah itu hanya memberikan kuota sebanyak 33 formasi. Nah, yang 1.200 ini nanti ada pembagian lagi. Maka perlu bahwa adik-adik semua tahu, Sobat Global dan pejuang-pejuang sekolah kedinasan 2020 dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ya, bisa disampaikan, bisa diketahui bahwa betapa besar dan betapa susahnya dan betapa banyaknya peminat sekolah kedinasan daripada peminat SBMPTN. Ini dari tahun ke tahun sama, bahwa peminat ini sangat luar biasa. Oleh sebab itu, apa yang harus kita persiapkan untuk menerobos jalur pintu ini? Maka kami tetap menginstruksikan bahwa ini penting, bahwa berlatih itu akan jauh lebih mempersiapkan kita untuk membawa kemenangan yang hakiki. Saya selalu sampaikan bahwa 2 kali 5 ya akan lebih baik daripada 5 kali 2. Mungkin filosofi ini boleh dicari tahu dan bisa dipahami sendiri. Baik adik-adik semuanya, pejuang kedinasan, untuk itu beberapa hal yang kami infokan ini adalah data valid ya, yang dikeluarkan dari siaran pers BKN per 29 Juni 2020. Jadi itu saja yang harus kita persiapkan. Mari semua para pejuang kedinasan semangat meraih mimpi, dan tentukan inilah bahwa akhir penentu. Saya selalu sampaikan bahwa 1 ons akan lebih berharga daripada 1 ons action, 1 ons tindakan akan lebih berharga daripada 1.000 ton tindakan, daripada 1.000 ton khotbah. Luar biasa itu luar biasa. 1 ons tindakan atau aksi akan lebih berharga daripada 1.000 ton khotbah. Itu adalah filosofi dari Mahatma Gandhi. Oke, demikian saya rasa. Selamat berjuang, selamat menempuh mimpi kita, khususnya adik-adik Global Indonesia di Kalimantan Tengah. Mari teman, adik-adik yang sudah submit, kami menitipkan adik-adik semua. Inilah yang bisa kami maksimali sampai sejauh ini. Harapan dan doa kami sama seperti harapan dan doa kalian, yaitu tentunya untuk meraih 1 kursi kemenangan. Kami menitipkan, kami mempercayakan bahwa pelatihan selama ini yang kami berikan semoga dapat membantu tentunya nanti pada saat ujian, baik ujian dalam SKD, TKK, dan kesemaptaan dan kesehatan. Salam dari kami, demikian kami rasa untuk penjelasan informasi terkait formasi dan jumlah pendaftar pada hari ini. Selamat berjuang sampai perjuangan di kelulusan, dan juga
Jangan lupa tetap latihan sampai nanti di titik H-2 SPMB kedinasan. Om Santi Santio.